kita harus meninggalkan cahaya yang kita kenal dan berjalan menuju sunyi, bukan untuk lari tapi untuk mencari makna sejati. Selama beribu langkah di antara kegelapan ini, setiap kerikil yang kita pijak adalah janji. Setiap hembusan napas dingin yang kita bagi adalah pengakuan. Kami bukan mendaki gunung, kami sedang mendaki diri kami sendiri, di mana puncaknya adalah sebuah keajaiban yang hanya bisa disaksikan oleh mata yang berani dan hati yang saling percaya. Maka, izinkan kami membawa arah ke salah satu tempat paling indah di Pulau Jawa, di mana api menyala dalam warna biru yang langka, dan di mana fajar berjanji untuk terbit lebih dulu, tepat di atas danau Virus yang menyimpan jutaan rahasia. Inilah arah perjalanan kami, sebuah nama yang lahir dari janji untuk tak pernah berjalan sendirian lagi. Kami telah menyepakati satu arah bersama kemanapun semesta membawa. Di mana arah adalah kita. Oke Bapak Ibu sekalian, kita naik cuma bawa hidropack 1 yang dalamnya ada air 2 dan jajanan-jajanan, dan jangan lupa bawa KTP ya, dan yang terpenting adalah surat sehat. Gitu aja. Dari desa terakhir yang terlelap, kita tarik napas panjang, meresapi aroma kopi dan tanah basah. Roda besi ini menjadi satu-satunya tunggangan yang berani. Di bawah rindungan bintang yang nyaris tak terlihat oleh tirai kabut, perjalanan ini bermula. Dingin memeluk tulang, menusuk jaket tebal, tetapi setiap hembusan angin adalah janji akan pemandangan yang takkan terlupa. Jalanan mulai berbisik, aspal yang menua kini berganti batu dan tanjakan. Mesin matic ini menderu seolah memohon ampun. Ini bukan sekedar menanjak, ini adalah meditasi gerak. Di titik-titik curam, kita harus berdialog dengan mesin, mencari celah antara kemauan dan keterbatasan daya. Kecepatan adalah ilusi, yang nyata adalah ketahanan. Hanya suara deru mesin dan degup jantung yang menjadi penanda bahwa kita masih bergerak, merangkak naik menuju takdir ketinggian. Akhirnya, lampu-lampu Paltuding terlihat, pelabuhan terakhir bagi para pejalan malam. Kita sandarkan motor, melepaskan penat dari tunggangan yang setia. Di sini, di ketinggian ribuan kaki, udara terasa lebih tipis, memurnikan setiap napas yang kita hirup. Perjalanan motor telah usai, namun babak pendakian baru dimulai. Kita posisi sudah ada di pos Paltuding. Lupa tadi tidak berdoa. Jadi dari perjalanan Sempol ke sini sekitar 45 menit. Doa tak akan pernah selesai. Kita memahat jejak di atas tanah. Setiap tarikan napas adalah syukur, setiap pijakan adalah mantra. Di kiri kanan, hutan cemara tampak seperti siluet penjaga purba, dan kabut pagi seolah menghapus jejak kaki yang lalu. Langkah awal adalah puisi yang berirama, namun tak lama kemudian, gravitasi merenggut semua keselarasan. Tanjakan pertama menjelma dinding, dan aku tahu raga di sampingku mulai bernegosiasi dengan lelah. Napasmu kini lebih berat, lebih cepat, tersangkut di tenggorokan. Keringat pertama adalah air mata perjuangan yang menetes di bawah sinar samar. Kulihat matamu yang meminta jeda,
tubuhmu yang mulai membungkuk, menanggung beban yang tak hanya ransel, tapi juga harapan. Dalam sunyi, kita belajar bahwa cinta sejati diuji oleh ketinggian. Kita tidak lagi berpacu dengan puncak, tapi berjuang bersama melawan setiap meter yang ingin menjatuhkan. Kita sudah sampai pos BNI Berbagi. Kelelahan. Sekarang jam 6:05 dari jam setengah 6. Kita berjalan 30 menit, masih sampai pos, tidak tahu pos berapa. Di tengah perjuangan vertikal ini, kita bersua dengan para kesatria yang telah menyelesaikan tugasnya. Mereka adalah punggawa belerang, para penambang sejati yang kini turun dengan bahu memikul bejana-bejana kuning yang syarat makna. Mereka datang dari kedalaman kawah membawa material bumi yang keras, sementara kita datang untuk mencari keindahannya yang fana. Kita tadi dari Paltuling pos 1, 2, 3, 4. Sekarang ada di pos 5. Tinggal sedikit lagi. Kata-kata hari. Oke Bapak Ibu, sekarang jam 7:30, kita berhenti lagi. Akhirnya kita sampai di Hawaii Chen. Kita tiba di ketinggian. Seharusnya terhampar keagungan danau, tersaji panorama ribuan puncak, namun semesta memilih untuk berbisik, bukan berteriak. Ijen hari ini diselimuti oleh selimut sutra berwarna putih pekat, sebuah tirai tebal yang merenggut semua pandangan. Inilah paradoks puncak. Setelah mendaki dengan segenap daya, kita disuguhi kehampaan visual.
Tetapi di saat pemandangan di luar dicuri, mata batin kita justru dibuka lebih lebar. Kita berdiri di tengah samudra putih yang membeku, dan tiba-tiba yang paling penting bukanlah apa yang kita lihat, melainkan siapa yang berdiri di samping kita. Puncak tanpa horizon mengajarkan kita sebuah hikmah. Seringkali kita terlalu fokus mencari keindahan yang jauh hingga lupa pada keindahan yang dekat. Kita bersyukur dengan hati yang penuh, bukan karena pemandangan yang kita lihat, melainkan karena keintiman yang kita temukan. Puncak Ijen hari ini adalah saksi bisu cinta yang diuji oleh tanjakan dan dibungkus oleh keheningan. Kita nyampe di atas jam 8:05 dan kabut, guys. Tapi tidak apa-apa, yang dicari ke gunung adalah kembali pulang. Kami pun turun mencari keindahan lain yang langka. Namun, alam memberi kami tantangan yang lebih jujur. Hujan. Ya, bukan hanya gerimis, melainkan tirai air yang membuat setiap langkah terasa ganda bebannya. Kawah Ijen hari ini tidak menyambut dan memulangkan kami dengan bintang, melainkan dengan air mata langit. Namun, di bawah payung kresek yang sama, kami berbagi dingin maupun hangat dari degup jantung. Setiap turunan yang basah adalah bisikan lelah. Lumpur di bawah kaki adalah simbol keraguan yang harus kita injak dan lalui bersama. Kita berhenti sejenak di gubuk yang penuh dengan jiwa-jiwa yang lelah. Tubuh kita menggigil, namun hati kita seolah menyalakan api sendiri. Kau tidak mengeluh, kau hanya merapatkan diri. Dan di keintiman yang basah itu, aku menemukan kehangatan yang tak bisa diberikan oleh selimut manapun di dunia. Di sini, di antara dinginnya Ijen yang mengguyur, segala topeng runtuh. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang tulus, dua raga yang rapuh, dan satu janji yang ditempah oleh badai. Kami tidak ingin tahu seberapa jauh lagi arah pulang. Kami hanya ingin tahu sejauh apa kami bisa saling menguatkan.